Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena, jumpa lagi dalam sesi Kober Pena, komentar berita, peristiwa, dan fenomena. Masih dalam peristiwa gempita sirkuit Formula E Ancol, Jakarta. Mengingat masih penting untuk dibicarakan, karena bukan sekedar dimensi olahraganya saja yang mengemuka, namun ada sisi lain, yaitu sisi politis, terutama menjelang 2024. Loh, apa hubungannya? Yaitulah terkait dengan naiknya elektabilitas Anies Baswedan yang telah dimaklumi bersama. Beliau masuk pada salah satu kandidat yang digadang sebagai bakal Capres 2024. Komentar saya pada sesi kali ini adalah sukses anggaran penyelenggaraan sirkuit Formula E. Seperti di sesi pertama, yaitu di sukses persiapan, saya menjanjikan termasuk membahas sukses penyelenggaraan dan sukses dukungan. Pada dasarnya di sukses manajemen dan sukses anggaran ini sudah bisa dirangkum. Jadi pembahasan tentang menakar kadar kesuksesan penyelenggaraan Formula E saya tutup di sesi ketiga ini. Dan selanjutnya pembahasan sesuai segmen perkembangan peristiwa dan fenomena yang ada. Berbicara tentang kesuksesan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta, ini sudah diakui oleh warga DKI Jakarta khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya. Bahkan diakui pula oleh dunia internasional, seperti dilansir oleh beberapa media. Konon 150 negara menyiarkan dan meliput kegiatan sirkuit Formula E ini. Suksesnya bagaimana? Jawabannya sederhana saja, bisa dibilang sukses mengingat anggaran yang tidak mencapai angka triliun. Katakanlah tidak maksimal tetapi menghasilkan nilai event yang optimal. Komparasinya adalah event yang sama dalam waktu yang berdekatan, yakni sirkuit MotoGP di Mandalika beberapa bulan yang lalu. Kata Giring Ganesa, tolok ukur sukses dilihat dari berapa banyak profit yang diperoleh. Ini soal menyoroti penyelenggaraan sirkuit Formula E Jakarta. Pernyataan Giring ini kontraproduktif ya dengan pernyataan Presiden Jokowi pada saat penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Beliau mengatakan, jangan lihat hitung-hitungan atau kalkulasi dari segi finansial, tapi dampak untuk branding negara itu penting. Dengan Mandalika, global reach bisa lebih dari 200 juta euro. Menurut ulasan berbagai media, anggaran pembangunan sirkuit Formula E menghabiskan 190 miliar rupiah. Adapun untuk biaya penyelenggaraan balapnya mencapai 130 miliar rupiah. Kita bandingkan dengan pembangunan infrastruktur sirkuit Mandalika yang menelan dana hingga 1,1 triliun rupiah. Sementara biaya penyelenggaraannya cukup fantastis. Dikabarkan oleh Suara.com, Direktur ITDC Abdul Bar Mansur menyebutkan bahwa biaya penyelenggaraan atau komitmen fee yang dibayarkan ke Dorna Sport untuk event MotoGP sekitar 9 juta euro sekali event. Angka ini dipertegas oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansyah yang menyebutkan harga sekitar 143 miliar rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan event ini, sirkuit Mandalika mendapat investasi dana dari sponsor BUMN senilai 3,8 triliun rupiah. Sementara sirkuit Formula E tidak didukung oleh sponsor BUMN, hanya didukung oleh 31 sponsor perusahaan swasta lokal. Pendukung utama sirkuit Formula E adalah Julius Baer yang merupakan perusahaan di bidang keuangan di Swiss. Kalau kita membandingkan anggaran yang diserap, okelah kita perhatikan kapasitas sarana yang dibangun. Kita lihat dari perbedaan panjang dan luas kedua arena sirkuit ini.
karena perbedaan panjang dan luas sebuah proyek bisa jadi menentukan nilai atau biaya yang harus dikeluarkan. Menurut suara.com, sirkuit Mandalika memiliki panjang 4,31 km dan total 17 tikungan. Sirkuit ini juga memiliki pedok atau garasi untuk tim balap yang mencapai hingga 40 garasi. Kapasitas grandstand sitting street di sirkuit ini lebih dari 50.000 tempat. Begitu juga untuk non-seated area tempat duduk atau standing stand berkapasitas 138.000 orang. Sementara menurut Detik Oto, pada Kamis 12 Mei 2022, panjang sirkuit Formula E hanya 2,4 km. Kenapa? Ini alasannya. Sirkuit Formula E Jakarta di Ancol hanya memiliki panjang 2,4 km. Apa alasannya ya? Vice President Infrastructure and General Affairs Organizing Committee Jakarta E-Prix 2022, Irawan Sucahyono menjelaskan bahwa balap Formula E jauh berbeda dengan balap Formula One yang masih menggunakan mesin pembakaran dalam. Tak hanya dari perbedaan mesin dan juga desain mobil, antara sirkuit Formula E dengan Formula One juga sangat berbeda. Jika sirkuit pada Formula One butuh panjang hingga 5 km, maka sirkuit Formula E hanya butuh separuh dari panjang sirkuit Formula One. Meskipun lebih pendek dari Mandalika, sirkuit Ancol ini di kelas Formula E ternyata termasuk 9 area sirkuit terpanjang di dunia. Hal ini seperti dilansir oleh Okespot pada hari Selasa 14 Juni 2022. Oke lah, rasio panjang dan fasilitas Mandalika tampaknya tidak lebih dari 1 kali lipat dibanding sirkuit Ancol. Namun itulah, rasio anggaran biayanya yang berkali-kali lipat. Belum lagi kalau membandingkan nilai jual objek pajak atau NJOP di wilayah NTB dan wilayah Jakarta. Apakah ada perbedaan? Tidak tahulah. Ya sudahlah, kita ikuti saja pernyataan Presiden Jokowi. Jangan melihat kalkulasi finansial, tapi branding negara lebih penting. Branding yang diperoleh dari Mandalika adalah konon budayanya. Hal ini ditunjukkan dengan tampilnya Rara si pawang hujan yang mengundang perhatian karena turun ke area sirkuit untuk menghentikan hujan yang saat itu mengguyur area sirkuit, sehingga pelaksanaan MotoGP tidak berjalan dengan baik. Terlebih Marc Marquez yang jadi pembalap idola tidak dapat melanjutkan balapannya akibat terjatuh di sesi latihan. Tampilnya Rara si pawang hujan pada dasarnya tidak mendapat kesan yang menarik di hati sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam. Karena fenomena klinik ini dianggap bertentangan dengan syariat Islam, di samping menjadi guyonan seorang pembalap asing yang meniru gaya Rara memukul-mukul kendi. Adapun branding Formula E sangat jauh dari fenomena klinik. Di samping sukses penyelenggaraan balapannya, juga meninggalkan kesan puas bagi para penonton, pembalap, dan para ofisial. Manajemen penyelenggaraan yang baik menumbuhkan kepercayaan internasional terhadap kemampuan bangsa Indonesia menjadi tuan rumah event sirkuit bertaraf internasional. Sirkuit mobil listrik yang menumbuhkan propaganda pentingnya berkendaraan yang ramah lingkungan. Pada akhirnya, menunjukkan bahwa kota Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia menjadi kota yang paripurna, ramah lingkungan, asri, terbebas dari kumuh, terhindar dari banjir yang melumpuhkan aktivitas warga, dan mampu mengatasi kemacetan yang parah yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ukuran sukses atau tidaknya sebuah event tidak selalu harus ditakar dengan cuan. Jadi ada sukses material, ada pula sukses imaterial. Dalam hal ini bisa sukses kualitas.
Selain itu ada juga sukses moral, sukses harga diri, dan nama baik bangsa. Mengapa harus seperti ini? Karena ini lembaga pemerintahan DKI Jakarta, bukan lembaga keuangan atau perusahaan. Kalau Giring banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan seolah menginvestigasi, ini bagaimana dengan Mandalika? Sementara Giring tidak pernah kedengaran berkomentar tentang Mandalika. Padahal Formula E, sirkuit Jack itu lebih minim ya, lebih sedikit dibanding dengan anggaran yang dikeluarkan oleh sirkuit Mandalika. Jadi dalam hal ini, kalau kita berbicara tingkat kesuksesan, sirkuit Formula E itu bisa dikatakan sukses dengan anggaran yang efektif dan lebih sedikit dibanding dengan MotoGP di Mandalika. Jadi beliau harus seimbang dalam memberikan penilaian terhadap dua event tersebut dan tentunya harus proporsional. Jadi jangan seolah di satu sisi betul-betul menginvestigasi, tetapi di lain pihak untuk event yang lain seperti dalam hal ini Mandalika, beliau diam. Nah, ini yang jadi pertanyaan daripada publik. Sahabat Pena, di bulan-bulan terakhir masa jabatannya, Pak Anies mudah-mudahan mampu membuat warga DKI puas dengan kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan menorehkan ending yang terbaik dan sangat monumental di masa pemerintahannya. Mudah-mudahan pula beliau mengakhiri masa jabatan Gubernur DKI Jakarta membuahkan kenangan terindah bagi warganya, mengingat pada umumnya para kepala daerah yang lainnya mengakhiri masa jabatannya ketika dia harus mengenakan rompi orange KPK. Demikian pembahasan kali ini, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.